Bab 4. Sedikit cahaya. Kami mengikuti Pastor Luke ke dalam lubang di lantai untuk menemukan tangga yang terbuat dari tanah yang padat. Setelah menuju beberapa langkah di bawah tanah, saya mendengar suara datang dari atas, dan lantai yang terbuka mulai menutup secara otomatis. Selanjutnya, anak tangga menghilang dari tangga di belakang kami saat kami terus menuruni tangga. Apakah ini sihir? Ya, ini adalah sihir bumi milik Eich. Ada beberapa pintu masuk lain ke pemukiman bawah tanah kami di dalam kota, tetapi itu dibuat sehingga miskin tidak akan bisa masuk ke dalam bahkan jika mereka menemukannya. Petik 2. Sepertinya mereka memiliki beberapa penyihir bernama Eich menggunakan sihir bumi mereka untuk membuat seluruh pemukiman manusia di bawah tanah. Dengan panas yang cukup, sihir bumi dapat membuat gua bawah tanah yang luas. Namun, Anda masih membutuhkan hadiah yang sangat langka dan unik untuk melakukannya. Pastor Luke memperhatikan ekspresi saya dan tersenyum seolah dia tahu apa yang saya pikirkan. Eich adalah adik perempuan dari penyihir legendaris Cole. Itu sebabnya. Cole, aku cukup yakin itu adalah nama penyihir yang bertarung di sisi saya melawan Raja Iblis Isforia, dan dimangsa oleh Raja Iblis seperti aku di kehidupan masa laluku. Setiap beberapa langkah, ada lampu di dinding ke sisi tangga. Tidak seperti lampu atau obor, lampu ini terkubur di tanah dan diterangi seperti batu bercahaya. Saya hanya bisa berasumsi bahwa itu adalah glowstones. Sambil berjalan menuruni tangga yang sepertinya tak berujung, saya bertanya kepada pendeta. Kenapa kamu memutuskan untuk bersembunyi di bawah tanah? Tidakkah kamu bisa melewati kota jika kamu menggunakan sihir bumi itu? Kita tidak bisa meninggalkan Galvano. Selama Bonogeos memiliki batu mantra, setiap manusia yang melangkah keluar kota akan berubah menjadi abu. Bagaimanapun, bahkan jika kita bisa melarikan diri, tidak ada tempat di Isforia di mana manusia bisa hidup dengan damai. Oh, mungkin benda ajaib itu adalah alasan kita tidak bisa kembali ke dunia roh yang bersatu. Setelah menjelaskan bagaimana ada tembok di dalam gerbang, Pastor Luke memberitahu saya bahwa saya mungkin benar. Bonogeos, monster yang memegang batu mantra, diciptakan setelah Raja Iblis mengambil alih dunia dan menerima berkah Dewa Kegelapan. Dia sekarang bekerja untuk Beast Emperor Grand Leon, yang memerintah benua Radral ini. Saya terkejut dengan apa yang saya dengar. Tunggu. Bonogeos bukan bos dari benua ini. Bonogeos hanya memerintah kota ini. Orang yang menguasai benua itu adalah Grand Leon, monster dengan kekuatan yang jauh melampaui Bonogeos. Tapi Bonogeos sudah memiliki statistik yang lebih baik daripada 4 jenderal di Gaia Brande. Apakah dia memberitahu saya bahwa penguasa di sini bahkan lebih kuat dari itu? Tidak menyadari kekhawatiran saya memukul dadanya dengan kepalan tangan. Huff, lawan yang layak. Oh, yang terpilih. Kami selalu diberkati dengan kehadiran Anda. Pendeta tampak gembira, dan, aku benci menjadi pembawa berita buruk, tapi pahlawan ini hanya omong kosong. Dia bahkan tidak akan bisa mengalahkan Bonogeos dalam kondisinya saat ini. Dia akan benar-benar hancur, tanpa keraguan. Kita sudah sampai. Tangga panjang akhirnya berakhir, dan kami sekarang berdiri di depan pintu ganda raksasa. Seolah memberikan sinyal rahasia, pendeta itu menggedor pintu dengan pengetuk pintu besi tanpa irama sama sekali. Dengan itu, pintu terbuka di depan kita. Wah! Aku terkesiap kagum saat aku melihat ke dalam. Pemukimannya sangat luas sehingga sulit dipercaya bahwa kami berada di bawah tanah. Langit-langitnya yang tinggi menampilkan batu pijar yang tak terhitung jumlahnya, menerangi rumah-rumah pribadi yang berjajar di bawah. Saya bahkan bisa melihat ladang hijau subur dengan tanaman di kejauhan. Saya mengangguk seolah terkesan. Impresif. Ini seperti seluruh kota bawah tanah lainnya. Kami menanam tanaman kami sendiri, dan meskipun tidak banyak, kami mandiri. Makanan yang kami tanam bukanlah yang paling sehat, karena batu pijar menjadi satu-satunya sumber cahaya kami. Tampaknya semua orang diberitahu sebelumnya bahwa pendeta akan membawa kita ke sini. Lusinan pria dan wanita dari segala usia berbaris di depan kami. Saya tersenyum dan melambai pada mereka, tetapi mereka tidak menanggapi. Haha. Orang-orang di Gaia Brande sangat menghormati dewi dan pahlawan, tapi semua orang di sini melotot ke arah kami dari jauh. Saat aku mulai merasa sedikit tidak nyaman, seorang pria muda yang mengenakan baju besi muncul dari kerumunan dan mendekati kami. Dia memiliki rambut pendek dan tatapan tajam. Ini Brah, pemimpin cahaya kecil. Meskipun pendeta memperkenalkannya, pemuda itu terus berjalan lurus ke arah saya, lalu mencengkeram kerahnya. Dengan nada mengancam, dia berkata, "Wajah itu, aku tahu itu. Kamu masih hidup."
Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Pendeta juga terkejut. Brah, apa artinya ini? Mata Brah terkunci pada Seiya, tetapi dia berteriak kepada pendeta. Ayah Lukas, Anda tidak tahu, ini adalah pahlawan yang kalah dari Raja Iblis setahun yang lalu. Apa? Pastor Luke terengah-engah. Brah kemudian terus memuntahkan kebencian. Kudengar Colt dan Putri Tiana dari kerajaan Termin juga dibunuh oleh Raja Iblis. Tapi pahlawan melarikan diri dan bersembunyi. Namun dia memiliki keberanian untuk menunjukkan wajahnya di sini seperti tidak ada yang terjadi. Petik 2. Setelah saya meninggal sebagai Putri Tiana, saya terlahir kembali sebagai seorang dewi dan menghabiskan 100 tahun terakhir di dunia roh di mana aliran waktu bergerak lebih lambat. Itu sebabnya saya terlihat sangat berbeda dari Putri Tiana yang saya lihat di bola kristal. Tetapi bagi Seiya, semua ini terjadi hanya 1 tahun yang lalu. Penampilannya hampir tidak berubah. Dengan kata lain, setiap orang yang pernah bertemu Seiya akan langsung mengenalinya. Brah dengan kasar mendorong Seiya ke belakang. Seiya. Aku bergegas untuk membantunya berdiri, tapi penduduk kota lain di belakangku mulai berteriak juga. Dia benar. Aku melihat pahlawan terakhir setahun yang lalu, dan itu orang yang sama. Kamu benar. Serahkan padaku, pantatku. Anda berbicara tentang pertandingan besar, tetapi kemudian Anda kalah dari Raja Iblis dan Isforia dihancurkan. Ini semua salahmu. Keluargaku mati karenamu. Hampir semua orang di pemukiman mulai melempari Seiya dengan hinaan dan keluhan, dan sebelum aku menyadarinya, kami dikelilingi oleh orang-orang dengan tongkat dan garu. Apa? Bukan hanya musuh kita yang sangat kuat dan tidak normal, tapi semua manusia yang tinggal di Isforia juga. Apakah ini artinya menjadi dunia peringkat SS? Apa yang Seiya akan lakukan? Tapi Seiya balas menatapku dengan santai. Hei, Dewi, apakah yang dikatakan orang-orang ini benar? Apakah saya pernah ke dunia ini sebelumnya? Merahasiakannya tidak akan membantu apapun. Saya mengatakan yang sebenarnya. Ya, ini kedua kalinya kamu datang ke Isforia, dan pertama kali kamu datang, kamu gagal. Saya melihat. Seiya langsung melemparkan kepalanya ke tanah. Apa? Saya tidak pernah membayangkan dia akan melakukan itu. Pahlawan kasar itu membungkuk di depan mereka. Dan dia berbicara dengan suara yang sangat bermasalah, untuk Bud. Maafkan saya mohon pengampunan Anda. Petik 2. Tidak, saya tidak tahan lagi. Saya tidak ingin melihat Seiya merendahkan. Apa yang dia lakukan mungkin mengagumkan, tapi, aku tidak ingin melihatnya seperti ini. Penduduk kota terdiam sejenak sebagai reaksi atas permintaan maaf Seiya yang tiba-tiba, tetapi itu tidak lama sebelum seorang pria mulai gemetar. Ini omong kosong. Meminta maaf tidak akan memperbaiki apa yang telah kamu lakukan. Colt dan Putri Tiana mati karenamu. Kamu membunuh mereka. Iya. Seseorang melempar batu ke Seiya, yang bahkan tidak dia coba hindari. Batu yang mengenai kepalanya memulai efek riak, dan dalam sekejap mata, orang-orang dari Little Light mengangkat tangan mereka ke arahnya. Hei, berhenti, hentikan. Saduk. Saya mencoba untuk mengakhiri kekerasan, tetapi seseorang mendorong saya ke tanah. Aku menyuruhmu berhenti. Jangan berani-berani meletakkan tangan lain di Seiya. Petik 2. Saya berteriak, tetapi kekerasan tidak mereda. Wanita tua dengan dingin memelototiku saat aku panik. Beberapa, Dewi, Anda. Kamu tidak berbeda dari kami manusia. Petik 2. Dewi berambut merah itu dari terakhir kali juga tidak berharga. Aku mendengar Raja Iblis memakannya. Betapa menyedihkan. Jangan berani-berani bicara tentang Arya seperti itu. Saat aku memelototinya, dia balas menatapku dengan tatapan yang bahkan lebih ganas. Dunia tidak akan hancur jika kamu, Dewi, tidak begitu berguna. Orang-orang tua itu perlahan mendekatiku. Apa mereka akan memukulku juga? Saat aku menggigil ketakutan, Seiya berhasil bangkit dan berdiri di depanku. Berhenti, ini salahku. Seiya. Tinggalkan recycle bin dari ini. Siapa yang Anda panggil, tempat sampah? Dia semakin buruk dengan setiap tebakan. Bagaimanapun, sepertinya dia membuat penduduk kota semakin marah dengan membelaku, dan mereka mulai memukulnya lagi. Seiya di level 50. Pertahanannya tinggi, jadi kerusakannya harus minimal, tapi meski begitu, saya tidak bisa menonton. Mengapa ini terjadi? Kami datang untuk menyelamatkan dunia ini. Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan ini? Saat air mata mulai menggenang di mataku. Cukup. Suara tinggi dan bermartabat terpancar, dan penduduk kota langsung membeku. Mereka mengalihkan pandangan mereka pada seorang gadis muda dari tahun-tahun yang lembut.
Dia berpakaian compang camping seperti yang lain, kecuali aksesoris di sekitar lengan mungilnya. Entah dari mana, seseorang bergumam. Semuanya, itu sudah cukup. Kakakku, Cole, tidak akan menginginkan ini. Penyihir yang menggunakan sihir buminya untuk membuat pemukiman ini, bahkan lebih muda dari yang kubayangkan. Jika saya harus menebak, saya akan mengatakan dia berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Gadis, yang bahkan lebih muda dari Elulu, membungkam seluruh pemukiman hanya dengan beberapa kata. Terima kasih. Aku berterima kasih padanya, tapi dia menatapku dengan tatapan dingin. Dewi, pahlawan, aku ingin berterima kasih atas kedatanganmu. Namun, saya tidak mengharapkan apapun dari Anda, karena tidak ada orang yang bisa mengalahkan Raja Iblis Ultimaeus. Raja Iblis Ultimaeus. Saat aku mendengar nama Raja Iblis, rasa dingin yang tak terlukiskan menjalar ke seluruh tubuhku. Jiwaku pasti bereaksi terhadap nama monster yang membunuhku di kehidupan sebelumnya. Dunia ini tidak bisa diselamatkan. Berbalik dan pergi. Warga meludahi kami dan mendecakkan lidah mereka sebelum pergi juga. Hanya Pastor Luke, Brah, pahlawan yang babak belur dan memar, dan aku yang tersisa. Brah melirikku sekilas. Dewi, tempat sampah, kan? Tidak, ini Restarte. Masa bodoh. Yang ingin saya ketahui adalah apakah Anda serius ingin mengalahkan Raja Iblis dan menyelamatkan dunia ini? Itu rencananya. Dan apa yang bisa kamu lakukan? Saya ingin mengatakan kepadanya bahwa saya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, tetapi kekuatan itu saat ini disegel. Penilaian. Ekspresi jijik melintas di wajah Brah. Bagus. Aku juga bisa. Apakah hanya itu yang bisa kamu lakukan? Aku punya sayap. Aku dapat terbang. Saya harus bisa menggunakan Rista Wing jika saya bisa mendapatkan izin dari Ishtar. Memesan. Aku berteriak, tapi tidak ada yang terjadi. Ya, saya pikir itu tidak akan berhasil. Saya kehilangan kontak dengan Ishtar. Cukup jelas bahwa inilah masalahnya, mengingat aku bahkan tidak bisa kembali ke dunia roh. Kamu tidak berguna. Saat tatapannya membuat lubang di hatiku, aku mempertajam nada suaraku. Aku tidak bisa mati. Dewi tidak bisa mati. Jadi kamu abadi, benarkah? Brah melihat ke Pastor Luke di sisiku untuk mencari jawaban, bukan aku. Dia mengangguk. Menurut legenda, dewa tidak bisa mati. Saya percaya dia mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana Anda menyukai apel mereka? Jadi apa yang dia pikirkan tentangku sekarang? Tetapi sekarang kalau dipikir-pikir, aku bisa mati jika musuh menggunakan penghancur rantai, dan manusia serigala dan bunuh Geo bisa menggunakannya, jadi... Saya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku kadang-kadang bisa mati. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Terkadang, apa artinya itu? Jadi kamu sama sekali tidak abadi. Brad berteriak. Beberapa saat berlalu, dan dia menghela nafas sambil menggaruk kepalanya. Seorang dewi yang kadang-kadang bisa mati dan pahlawan yang sudah gagal sekali. Apa lelucon? Sepertinya surga tidak berniat menyelamatkan Isforia. Brah mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah kami lagi. Tapi kamu akan membuat dirimu berguna sekarang karena kamu di sini. Kamu mengklaim kamu di sini untuk mengalahkan Raja Iblis, jadi setidaknya, kamu bisa membunuh-bunuh Geos, kan? Seiya sudah berada di level maksimal ketika dia mengalahkan Kaisar bertenaga di Gaia Brande, jadi sama sekali tidak mungkin dia bisa mengalahkan bunuh Geos, yang memiliki statistik serupa. Dia hanya di level 50. Baiklah, aku akan pergi merawatnya. Seiya, yang mungkin mendengarkan sepanjang waktu, duduk meskipun memar dan babak belur. Bunogeos menciptakan pasar di pinggiran kota untuk membeli dan menjual manusia, dia membesarkan budak di sana. Pergi kalahkan dia dan bebaskan para budak. Petik 2. Apakah kita bisa mengalahkan Bunogeos tidak penting. Untuk saat ini, kita hanya perlu pergi dari sini secepat mungkin. Namun, dunia luar dipenuhi dengan monster yang kuat. Setidaknya mari kita bersiap. Saya mohon Brad, jika kita akan meninggalkan Little Light, kita membutuhkan beberapa senjata dan armor. Brad mencemooh. Dia kemudian menepuk bahu Pastor Luke sebelum lepas landas. Sambil tersenyum lembut, Pastor Luke menunjuk seorang pria yang duduk di atas tikar sedikit di kejauhan. Itu toko barang. Ishtar memberi saya beberapa mata uang sebelum kami datang ke Isforia seperti yang dia lakukan sebelum kami berangkat ke Gaia Brande. Aku mengeluarkan kantong uang dari sakuku dan menuju ke toko barang, tapi barang-barang yang berjejer di tikar kebanyakan berupa batu pijar atau alat pertanian. Selain itu,
Yang saya lihat hanyalah kebutuhan sehari-hari yang dipajang. Saya berharap akan ada sesuatu yang bisa saya gunakan untuk menyembuhkan amnesia Seiya, tetapi sepertinya tidak ada ramuan penyembuhan atau penangkal. Saya akhirnya hanya membeli pakaian Rami dan meminta Seiya mengganti t-shirt dan celana jeansnya, jika hanya untuk memastikan dia tidak lebih menonjol daripada yang sudah dia lakukan. Hei, Pastor Luke, apakah ada toko senjata atau baju besi di sekitar sini? Sayangnya tidak, kami sama sekali tidak memiliki sumber daya. Seperti yang dikatakan Arya, tidak ada cara mudah untuk mendapatkan equipment dysphoria lagi. Saat aku menjatuhkan bahuku, aku mendengar suara serak memanggilku. Hei kau, pernah berpikir untuk mengubah kelas Anda? Beritahu saya jika Anda tertarik. Petik 2. Pastor Luke memperkenalkan lelaki tua yang hampir tidak memiliki gigi depan. Ini Enzo, dia pembaptis Little Light. Jika kamu mau, dia bisa mengubah kelasmu untukmu. Seiya memberikan tatapan bingung. Apakah kelasku bukan pahlawan? Enzo menggelengkan kepalanya. Tidak ada kelas pahlawan di dunia ini, coba aku lihat. Dikatakan di sini kamu adalah Spellblade dan kamu berspesialisasi dalam sihir api. Seiya belajar banyak sihir api di Gaia Brande, jadi tidak mengherankan jika sihir api adalah bagian dari kelas dasarnya. Dia sudah mempelajari kembali serangan pedang api yang kuat seperti Phoenix Drive dan Phoenix Thrust juga. Enzo mengedipkan gusinya. Ini adalah kelas lanjutan yang menggabungkan kelas warrior dan mage. Saya kira itu sebabnya Anda adalah pahlawan. Tetapi jika Anda berganti pekerjaan, Anda akan dapat memilih dua kelas yang berbeda, jadi apa itu? Secara pribadi, saya ingin bertanya kepadanya apa jenis kelas lain yang ada, tapi aku akan tetap dengan apa yang aku punya. Seiya tidak berpikir dua kali. Jika dia masih berhati-hati, dia akan menanyakan detail dan dengan hati-hati memeriksa pilihannya, tapi aku setuju dia tidak boleh mengubah kelas seperti sekarang ini. Spellblade adalah kelas lanjutan, dan mungkin tidak banyak pekerjaan lain yang seperti itu. Plus, mungkin perlu waktu untuk membiasakan diri dengan kelas baru, dan waktu adalah sesuatu yang tidak kita miliki. Baiklah kalau begitu, ayo keluar. Menjadi tidak sabar, Seiya melanjutkan dan berjalan kembali ke pintu masuk Little Light. Namun, ketika kami mencapai pintu, Pastor Luke berkata, seolah-olah tiba-tiba teringat sesuatu, tolong tunggu di sini sebentar, dan berlari. Setelah beberapa waktu berlalu, dia bergegas kembali dengan pisau berselubung di tangan. Tolong bawa pedang ini bersamamu. Ini berkarat, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Terima kasih banyak. Saya berterima kasih kepada pendeta, dan dia melambai. Setelah itu, aku melirik ke sampingku untuk melihat wajah Seiya bersinar saat dia memegang pedang berkarat di udara. Sempurna. Saya tidak akan punya masalah untuk menang sekarang dengan ini. Petik 2. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu baru saja mendapatkan Excalibur. Benda itu adalah sebongkah sampah yang berkarat. Semuanya akan baik-baik saja. Aku lebih suka mendengarmu berkata, aku sangat siap. Mengapa saya mengatakan itu? Mendesah. Saya pensiun dari Little Light, membawa kecemasan yang luar biasa ini bersama saya. Bab 5. Perbedaan kekuatan. Setelah menaiki tangga untuk waktu yang lama, saya akhirnya bisa melihat papan kayu di depan. Aku mendorong papan lantai dan merangkak kembali ke permukaan bersama Seiya. Saya survei ruangan. Dindingnya kotor, dan perabotannya sudah usang. Kami sekali lagi menemukan diri kami berada di gubuk terbengkalai, tetapi berbeda dari tempat kami pertama kali bertemu Pastor Luke. Aku dengan gugup mendekati jendela dan melihat keluar, dan pemandangannya juga berbeda dari sebelumnya. Sementara kami menaiki tangga dengan jumlah yang sama, sepertinya sihir bumi menghubungkan kami ke rumah lain. Biskin berkumpul di kejauhan, membuat keributan. Ketika saya menajamkan mata dan melihat ke depan, saya melihat manusia berbaris dengan belenggu di leher dan pergelangan tangan mereka. Itu pasti pasar budak yang dibicarakan Brah. Seiya, kamu tidak perlu menganggap serius apa yang dikatakan Brah. Tidak mungkin Anda bisa mengalahkan Bunogeos di level Anda saat ini. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah menemukan cara untuk menyelamatkan budak di pasar. Dan orang-orang dari Little Light mungkin berubah pikiran tentang kita jika kita bisa melakukannya. Bagaimanapun. Sambil melihat keluar jendela, saya terus berbicara dengan Seiya sampai saya menemukan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Dia dengan santai berjalan di jalan dengan pedang berkarat. Aku berteriak dan segera bergegas keluar dari gubuk. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Petik 2.
Saat aku meraih bahunya dan mengocok otaknya menjadi bubur, dia balas menatapku dengan tatapan bingung di matanya. Aku harus mengalahkan bunuh Geos, kan? Bagaimana saya bisa melakukan itu tanpa pergi keluar? Petik 2. Tidak, itu sebabnya kamu perlu mendengarkan. Kami akan membebaskan, budak. Petik 2. Sekitar selusin miskin menatap kami dengan penasaran saat kami berdebat di tengah jalan utama. Hei, manusia-manusia itu tidak memakai kerah. Apakah mereka tersesat? Ah, kami sangat senang. Jantungku berdebar kencang di dadaku, tapi Seiya tampaknya tidak peduli sedikit pun. Aku akan melawan mereka, jadi ini menghemat waktuku. Seiya dengan santai mendekati Biskin dengan pedang berkaratnya bersandar di bahunya. Hah, ada apa dengan manusia ini? Seolah merinding oleh perilaku menakutkan Seiya, Biskin bahkan tidak menarik senjata mereka. Sebaliknya, mereka berpisah seperti laut merah, memberi jalan bagi Seiya. Aku buru-buru mengikuti di belakang. Tunggu, apakah kita benar-benar akan bisa melenggang masuk dan membebaskan para budak? Tapi setelah berjalan beberapa meter lagi, seekor binatang buas berwajah rubah berteriak seolah-olah dia tahu apa yang kami lakukan. Hei, tarik dirimu bersama-sama, hentikan mereka. Benar. Perintah orang rubah meminta semua Biskin terdekat untuk mengelilingi kita. Ya, saya kira saya tidak perlu terkejut. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Seekor badak Biskin dengan kulit kasar berdiri di depan kami, menjilati bibirnya. Jika manusia ini bukan milik siapapun, itu berarti. The Fox Biskin menjawab. Persis, tidak ada yang akan marah pada kita jika kita memakannya. Saya bersiap untuk pertempuran saat saya mendengarkan percakapan keji mereka. Sepertinya kita harus bertarung. Saya menggunakan scan untuk memeriksa statistik dari kulit binatang badak, kulit binatang rubah, dan 3 teman mereka. Sama seperti yang saya takutkan. Serangan semua orang lebih dari 30.000. Mereka semua sangat kuat, tapi tampaknya mereka menunggu kita untuk melakukan langkah pertama. Memanfaatkan momen itu, aku dengan erat menggenggam segenggam rambutku sendiri dan menariknya keluar. Meskipun gerakan itu menyakitkan, ini bukan saatnya untuk mengeluh. Seiya, ambil ini. Anda tahu apa yang harus dilakukan dengan itu, kan? Petik 2. Tentu saja. Seiya mengangguk, lalu mengambil helaian rambut pirangnya dan menempelkannya ke poninya. Rambut pirang berkilau di antara rambut hitamnya yang berkilau, memberikan aksen yang tepat. Tidak, saya berteriak. Itu bukan ekstensi, Seiya. Mereka untuk mensintesis. Hah, apa itu? Perpaduan. Itu salah satu kemampuanmu. Pedang itu berkarat, tapi itu masih pedang baja. Jika kamu mensintesisnya dengan rambutku, kamu bisa membuat pedang platinum. Aku mengambil tangannya, lalu memaksa rambut dan pedang ke dalamnya. Setelah itu, cahaya menyilaukan memancar, langsung mengubah bilah berkarat menjadi pedang platinum yang berkilauan. Wajah Seiya bersinar seperti pedang platinum itu sendiri. Pedang yang luar biasa. Aku yakin aku bisa mengalahkan Raja Iblis dengan ini. Tidak, mungkin tidak. Sebenarnya, saya khawatir jika dia bahkan bisa keluar dari keadaan darurat ini. Tidak lama sebelum Fox Biskin kehilangan kendali dan berteriak. Aku mendapat pukulan pertama. Saat kulit binatang rubah melompat untuk menyerang. Aku berlipat ganda ketakutan, tetapi Seiya menerjang di depanku. Hampir seketika, aku mendengar sesuatu retak di tangannya yang memegang pedang platinumnya, seolah-olah persendiannya terkilir. Pedang abadi. Dalam sekejap mata, bayangan pedang platinum yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara, menuju tepat ke kulit binatang rubah. Pada saat blur hilang, tubuh musuh sudah diiris menjadi pita. Darah menyembur ke udara saat banyak potongan daging jatuh ke tanah. Kamu akan membayar untuk itu. 4 Biskin lainnya menyerang Seiya untuk membalaskan dendam rekan mereka. Tidak mungkin dia bisa menggunakan pedang abadi untuk menghentikan musuh sebanyak ini sekaligus. Namun, neraka maksimum. Tangan bebas Seiya sudah dilalap api. Sebelum Biskin bahkan bisa mencapainya, api merah menembak dari lengannya seperti rantai dan menelan musuh. Arg. Tangisan mereka yang menyakitkan terdengar saat mereka terbakar saat panas maksimum dari maksimum inferno langsung mengubah mereka menjadi mayat hangus yang jatuh tanpa kehidupan ke tanah. Seiya mengangkat tangannya yang masih terbakar ke udara. Menyingkir atau menjadi abu. Seiya dengan cepat berjalan di depan setelah Biskin di dekatnya, yang sedang menonton, dengan takut-takut mundur. Dia membunuh 4 Biskin dalam sekejap mata. Dia hanya menggunakan maksimum inferno di gaya Brande untuk membuang mayat dan mengalihkan perhatian musuh, jadi aku tidak pernah tahu itu adalah mantra tingkat tinggi.
Sambil terpesona dengan kekaguman, aku menyadari sesuatu. Kulit binatang badak, tertutup jelaga, mampu menahan api berkat kulitnya yang keras, dan dia akan menyerang Seiya dari belakang. Seiya, di belakangmu. Dia masih hidup. Saya berteriak kepadanya, tetapi dia bahkan tidak melihat ke belakang. Meski begitu, pedang platinumnya yang berapi-api sudah berada di bawah lengannya, menusuk monster badak di antara matanya. Dorongan Phoenix. Setelah menyaksikan sesama biskin mereka jatuh ke tanah. Manusia macam apa ini? Dia terlalu kuat. Musuh di sekitarnya tampaknya telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Aku menelan ludah dengan susah payah. Dia sangat sembrono sekarang, tetapi dia masih memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa. Saya kira terlepas dari seperti apa kepribadiannya, bakat Seiya Ryuguin masih satu dari sejuta. Dengan gembira, saya melihat ke depan dan melihat beberapa lusin budak di rantai. Seiya, kita harus membebaskan budak di sana. Setelah itu, kita bisa kembali ke Little Light. Seiya dan aku bergegas ke para budak. Kalian semua aman sekarang. Sementara Seiya berjaga-jaga, aku melepaskan belenggu pergelangan tangan dan pergelangan kaki budak yang ketakutan. Tetapi pada saat saya membebaskan yang terakhir dari mereka, keheningan tiba-tiba pecah. Apa yang terjadi di sini? Rasa dingin merayapi tulang punggungku ketika aku mendengar nada yang familiar dan menarik. Monster besar mendorong kerumunan biskin. Ini tidak mungkin terjadi. Kenapa sekarang? Orc penguasa kota ini, Bunogeos sedang menuju ke arah kita. Setelah membawa kami masuk, dia menggaruk bagian belakang lehernya, lalu dengan santai berkata, "Oh, apakah kamu pahlawan dan dewi?" Persis seperti yang dikatakan iblis berambut kuning kecoklatan itu, seorang utusan para dewa akan segera tiba untuk membebaskan para budak. Setan dengan rambut kuning kecoklatan. Seseorang yang menyadari apa yang kita lakukan. Apakah manusia serigala yang menginvasi dunia roh dipandu oleh iblis ini juga? Biskin mulai berputar-putar di sekitar Seiya dan aku, tampaknya lega sekarang karena Bunogeos ada di sini. Hanya beberapa detik sampai ada lusinan dari mereka. Namun, Bunogeos menjabat tangannya pada mereka. Kalian bisa jatuh baik, aku akan menangani ini. Ini bisa menjadi satu-satunya kesempatan kita. Aku berbisik halus kepada Seiya. Seiya, sekarang adalah kesempatan kita. Gunakan maksimum inferno untuk membuat layar asap, lalu ambil budak dan lari. Petik 2. Lari. Kapan bos sudah ada di sini? Petik 2. Kamu tidak bisa mengalahkannya, Seiya. Lagi pula, nyawa para budak adalah prioritas kita, kan? Yah, kurasa. Aku entah bagaimana berhasil membujuk Seiya agar tidak terlibat, tetapi Bunogeos tertawa terbahak-bahak seolah dia tahu persis apa yang akan kita lakukan. Kau tidak akan menjauh dariku. Yah, kamu bisa lari jika kamu mau, tapi aku baru saja memenggal kepala budak ini. Bahkan sebelum aku menyadarinya, orc itu memegang seorang wanita dengan pakaian compang camping di satu tangan. Dia berjuang kesakitan saat dia mengencangkan cengkeramannya di lehernya. Saat itulah tatapan tajam pahlawan mengunci Bunogeos. Dewi, aku tidak bisa begitu saja meninggalkan sandera itu dan lari. Aku akan mengalahkan Bunogeos di sini dan menyelamatkan semua budak. Apa yang dia katakan sangat heroik, tetapi tidak mungkin dia bisa mengalahkan orc itu. Begitu dia menyadari bahwa Seiya bersedia bertarung, Bunogeos melemparkan wanita itu ke belakangnya dan meraih kapak di punggungnya. Penghancuran rantai, kan? Begitu aku memukulmu dengan ini, baik Yo maupun Dewi tidak akan bisa kembali ke kehidupan. Kenapa kamu punya itu? Apakah iblis itu memberimu itu juga? Petik 2. Itu bukan urusanmu. Sementara aku mengalihkan perhatian Bunogeos, Seiya menyulut pedangnya dengan api. Bahkan sebelum Bunogeos dapat menarik kapaknya. Mari, Phoenix Drive. Seiya melepaskan serangan dengan raungan yang kuat, tetapi Bunogeo menarik napas dalam-dalam dengan aura percaya diri. Segera, rambut dan pakaianku mulai berkibar saat segala sesuatu di sekitarku tersedot. Bunogeos mengeluarkan udara yang dia hirup langsung ke pahlawan yang menyerang. Angin kencang menghentikan Seiya di jalurnya dan memadamkan api di pedangnya seolah-olah meniup lilin ulang tahun. Wiyehihi, tidak ingin menyalakan api, bukan? Bunogeos menetralkan pedang sihir hanya dengan kekuatan belaka, tapi Seiya masih melompat ke arahnya. Lalu bagaimana dengan ini? Pedang abadi. Karena dia tidak bisa menggunakan Phoenix Drive lagi, Seiya beralih ke serangan khusus Adenela tanpa henti. Dalam hati saya memuji Seiya atas penilaiannya yang cepat, tapi... itu tidak menggelitik. Petik 2.
Orc mengambil masing-masing serangan berturut-turut Seiya namun tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Tapi Seiya tidak menyerah. Dia terus menyerang dengan pedang abadi sampai lengannya tiba-tiba berhenti. Saat itulah saya perhatikan bahwa Bunogeos memegang bilah pedang platinum. Tidak terlalu sakit, Bud, kau mulai menggangguku. Dengan lengan tebal lainnya, dia meninju tepat ke perut Seiya. Kaki Seiya terangkat dari tanah dengan bunyi gedebuk. Seiya. Pahlawan hancur hanya dengan satu pukulan, dan ekspresi Bunogeos hanya bisa digambarkan sebagai jijik. Apa? Itu dia. Saya bahkan tidak membutuhkan kapak saya. Tidak menyangka pahlawan akan selemah ini. Tunggu, apakah aku terlalu kuat? Itu seperti berkelahi dengan bayi. Seiya tidak punya kesempatan. Persis seperti yang saya bayangkan akan turun. Kekuatan serangan Seiya bahkan tidak cukup tinggi untuk meninggalkan goresan pada Bunogeos. Ada kesenjangan yang terlalu besar antara statistik mereka. Kami tidak lagi dalam posisi untuk menyelamatkan budak. Kita perlu menemukan cara untuk melarikan diri. Aku secara naluriah berlari ke arah Seiya, tetapi kulit binatang anjing itu berhenti di depanku sebelum memotong leherku dengan tangannya. Dan begitu saja, aku pingsan di sisi Seiya. Saat aku perlahan menghilang dari kesadaran, aku melihat kapak di punggung Bunogeos dari sudut mataku. Oh, dia akan menggunakan kapak itu dan menghancurkan jiwa kita. Perjalanan kita berakhir di sini. Berapa banyak waktu telah berlalu. Aku meletakkan tangan di leherku yang memar sambil duduk. Daerah itu gelap, tetapi saya melihat jeruji besi tebal di depan saya. Sepertinya aku berada di dalam sel. Ada sel lain di sebelahku. Seiya meringkuk di lantai, dilucuti senjatanya dan berbaring miring. Apakah kamu baik-baik saja? Seiya, bangun. Ya. Seiya duduk seolah dia mendengar tangisanku. Dia mencengkeram perutnya seperti dia kesakitan, tetapi tampaknya tidak mengancam jiwa. Syukurlah kau baik-baik saja. Tapi tanpa kalah. Aku tidak akan begitu bersemangat jika aku jadi kamu. Aku mendengar suara datang dari belakangku. Aku berbalik untuk menemukan gadis Bunogeos yang disandera duduk di sudut sel. Aku lega. Syukurlah kamu juga baik-baik saja. Bagaimana dengan budak lainnya? Tidak tahu. Melihat mereka tidak ada di sini, kurasa Bunogeo untuk sementara menghilangkan kutukan batu mantra dan menjualnya di suatu tempat di luar kota. Apa? Oh, jangan khawatir tentang mereka. Mereka yang beruntung. Mereka masih hidup, kita harus lebih mengkhawatirkan diri kita sendiri. Dia terus berbicara seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang biasa seperti cuaca. Karena kau dan aku, kita akan menjadi makanan Bunogeos. Haha, maksudmu dia akan memakan kita? Saya pikir kota ini menghasilkan budak. Bunogeos berkata. Itulah yang dia katakan ketika orang lain mendengarkan. Tapi dia diam-diam suka memakan wanita muda. Oh, berbicara tentang iblis. Ini dia datang. Orc besar itu dengan berat menyeret kakinya ke sini. Pertama, dia melihat Seiya di selnya dan menyeringai. Lord Grandleon akan senang saat aku menyerahkanmu padanya. Yehihi. Dengan riang menggosok perutnya, dia berjalan ke sel kami berikutnya dan dengan hati-hati menatapku melalui jeruji besi seperti sedang memeriksaku. Aku menangkap pahlawan. Saya pantas mendapatkan hadiah khusus. Petik 2. Air liur menetes ke dagunya yang keji. Kurasa aku akan mulai dengan Dewi. Bab